Oke, teman-teman masih bisa dengar suara saya? Masih, Pak. Oke, baik. Untuk sesi kali ini kita akan berpindah materi ya ke modul video editing. Tapi sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu teman-teman bagi yang belum mengumpulkan modul yang sudah kita buat di 3 pertemuan berikutnya, sebelumnya, maaf. Silakan buka kembali Google Classroom-nya dan segera melengkapi ya. Nah, kalau ada yang ketinggalan seperti apa? Nah, itu ada instruksinya di sana ya, atau bisa lihat contoh temannya, tetapi harus dengan topiknya sendiri-sendiri ya. Nah, kemarin sudah saya minta teman-teman untuk membawakan salah satu topik dari mata pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, begitupun hal yang sama berlaku di modul video editing ini. Teman-teman akan pada akhirnya nanti akan membuat satu buah konten, ya konten berupa video yang teman-teman buat sendiri, dimulai dari proses recordingnya, kemudian proses penyuntingannya yang diutamakan, dan proses finalisasinya, ya. Nanti sampai ke publik gitu. Jadi konten yang akan kita buat diharapkan nanti dapat menjadi satu konten yang bermanfaat nantinya ya, serta informatif gitu ya. Nah, tetap akan ada konsep yang teman-teman nanti kembangkan ya seperti itu. Eh, Kali ini boleh terkait dengan bahasa Inggris atau melanjutkan yang modul kemarin ya, modul kemarin digunakan kemudian eh, divideokan. Nah, atau konten yang lain ya, dimana ada apa ya, ada skill editing yang teman-teman nanti pergunakan begitu ya. Nah, sebetulnya untuk video editing ini memerlukan perangkat yang cukup tinggi ya spesifikasinya ya. Nah, maka dari itu saya pengennya kalau misalkan memungkinkan teman-teman ini menggunakan lab komputer begitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya tanya dulu kalau di kelas ini ada jadwal offline tidak? Mungkin kalau untuk pendidikan bahasa Inggris ada, Pak. Tapi kalau untuk MBKM yang lainnya, kalau saya pribadi BK tidak ada, Pak. Hmm, kalau hari Sabtu di rumah ya berarti apa di tempatnya masing-masing. Tidak ke Ya, kampus ya? satu semester, Pak, kalau MBK itu di rumah online. Oh iya. Nah, khusus untuk minggu ini saja apakah memungkinkan tidak kalau kita praktik di lab komputer nih teman-teman? Boleh minta vote-nya ya teman-teman, kalau bisa memungkinkan boleh kasih thumbs up. Kalau misal kurang memungkinkan boleh kasih emot sedih lah pokoknya. Ya, memungkinkan nggak? Thumbs up atau raise hand boleh ya. Sir, maaf mau tanya, Iya boleh. maksudnya untuk minggu ini tuh maksudnya hari ini Maaf, apa? minggu depan maaf. Maaf minggu depan. Dengan jadwal hari Sabtu juga, Pak. Jam Iya, se- memungkinkan keberatan sih. ya. Oh gitu, oke. Okay. That's okay ya. ya, ada Kan. aja, Pak. Soalnya sir kan Heeh. itu apa? Cuman matkul bapak aja gitu satu. Mm-mm. Jadi posisi rumahnya jauh gitu pak di Iya. Garut. Oh iya, baik baik. Kalau satu matkul itu ya agak keberatan. Iya, baik baik. Nggak apa-apa. Eh, oke, saya akan coba kondisikan ya. Tapi kalau misal tetap akan online, ya teman-teman seperti biasa itu nanti pergunakan perangkat masing-masing ya, ya teman-teman ya. Begitu sajalah mungkin ya. Saya inginnya, ya kalau sebelumnya inginnya teman-teman itu bekerja dalam project, nanti akan membuat project berkelompok, kemudian akan membuat satu konten untuk outputnya. Nah, karena teman-teman sendiri punya kesibukan, mungkin ya punya kesibukan dan punya eh, jarak yang cukup harus ditempuh gitu dari rumahnya masing-masing. Nah, maka nanti akan menjadi project individual saja kalau begitu ya. Nah, saya rasa juga memang kurang memungkinkan gitu. Kalau seperti itu. Ya, baik, terima kasih teman-teman untuk diskusinya ya. Nah, sekarang kita mulai saja terlebih dahulu untuk pemaparan materinya ya. Untuk pemaparan materi hari ini di modul video editing
kita akan berfokus pada dasar-dasarnya terlebih dahulu ya. Mungkin nggak langsung ke editingnya banget ya. Kita ke dasar-dasarnya dulu atau kita lebih fokusnya ke preparationnya teman-teman ya. Oke, ke preparation itu yang artinya nanti kita menyiapkan apa-apa saja yang akan kita gunakan pada saat praktikumnya. Nah, mungkin saat ini ada yang sudah punya video editor, ada yang belum punya, that's okay ya. Ada yang sudah punya ide kontennya, ada yang belum ya. Nah, maka dari itu kita akan bentuk dulu seperti biasa ya. Nah, jadi pelatihan itu bukan sembarang pelatihan, tapi juga berkonsep ya sesuai dengan kebutuhan prodinya ya, begitu itu yang saya harapkan ya. Oke. Kita masuk dulu ke materi hari ini mengenai video editing ya. Nah, sebelumnya ada yang sudah pernah melakukan video editing? Sudah, Pak. Oke, Sudah, selain Pak. Pernah, Pak. Intan, Ujang, Lutfia, siapa lagi yang sudah? Pernah, Pak. Siapa barusan? Maaf. Fikri, Pak. Fikri. Oke, Fikri Pahlevi. Baik. Boleh tanya dulu ya satu-satu. Kalau Lutfia pakai software apa, Lutfia? Untuk video editingnya bukan Pak, Ya. beragam sih Pak. Kadang saya di CapCut, kadang di InShot, kadang di Filmora, tergantung editingnya Pak. Apa sih kelebihan aplikasinya? Iya. Baik, terima kasih. Intan? I'm always using KineMaster. Oh, oke, KineMaster. Thank you. Fikri? Fikri? Kalau Fikri pakai apa, Fikri? Filmora, VM. Apa pendapat? Iya. Kan Mas. Iya. Canva. Canva, iya bisa juga. Sama Filmora. Oke. Kemudian siapa lagi yang punya preferensi berbeda mengenai perangkat lunaknya? Ada? Yang lain mungkin? Oke, selain itu mungkin teman-teman pakai yang sama ya. Oke, kita juga akan pilih nanti satu software video editing yang cukup friendly ya, cukup beginner friendly karena mungkin teman-teman skill ngeditnya udah menengah ya, tetapi kita generalize aja ya. Kita istilahnya tuh. Kita mulai dari tingkat awam gitu ya. Supaya nanti semua bisa mengikuti. Gitu. Oke, dari definisi sendiri video editing ini adalah sebuah kegiatan, teman-teman ya. Kegiatan untuk menyunting video ya agar punya hasil akhir yang efektif, efisien dan sesuai dengan harapan ya. Nah, video editing itu kurang lebih yang saya bisa paparkan seperti itu. Nah, di dalam video editing apa yang diedit? Ya, kita nggak sebut lagi video ya. Nah, ada beberapa istilah teman-teman untuk video editing. Nah, kita akan mengenal yang namanya footage nanti ya. Nah, apa itu footage? Itu adalah rekaman mentah ya. Nah, rekaman mentah itu yang seperti apa? Yang kita take ya atau yang kita ambil dari perangkat kita. Yang dimaksud perangkat itu bisa perangkat perekaman seperti camcorder, kamera ataupun dari ponsel pintarnya. Nah, ketika teman-teman ambil gambar bergerak, nah itu kita namakan footage ya. Nah, footage itu adalah salah satu bahan untuk diedit, untuk disunting. Karena biasanya yang dinamakan footage itu masih mentah ya, atau masih mentah itu kenapa disebut mentah? Nah, disebut mentah karena itu butuh pengolahan. Nah, kadang kalau kita misalkan bikin video mengenai diri sendiri, kan ada ini ya, ada gerakan gitu untuk neken tombol recordnya di HP. Ya, biasanya kayak gitu kan ya. Dan itu secara teknis ya,
untuk di hasil akhir itu tidak perlu sebetulnya. Dan ketika beres video kan ada misalkan ada gerakan tangan menyentuh tombol recordnya. Nah, itu kan juga secara teknis tidak perlu ya. Nah, itu biasanya kita potong ya. Jadi nanti istilahnya itu footage teman-teman ya. Ada beberapa footage yang digabung. Nah, misalkan video kita nggak beres dalam satu kali take atau satu kali pengambilan. Nah, itu biasanya kan kita punya video lagi ya untuk diambil. Misalkan teman-teman menjelaskan mengenai tenses. Nah, tenses itu kan misalkan ada 3 yang mau dibuat dalam satu video. Ada misalkan present, past, dan future gitu. Nah, di footage pertama teman-teman bikin yang present dulu, kemudian di video kedua ya, atau di footage kedua. Nah, ini ya istilahnya kita. Di footage kedua itu bikin yang pastnya, di ketiga yang future-nya begitu. Nah, ketika disatukan ya, kita melakukan editing ya. Nah, editing apa yang kita lakukan? Itu ada istilahnya ada joining ya. Jadi, aktivitas apa saja yang dilakukan di dalam video editing? Yang pertama ada joining ya, atau joining ini kegiatan menggabungkan ya, menggabungkan beberapa video menjadi satu sesuai dengan urutan yang editor mau. Begitu, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk istilah yang kedua yang perlu teman-teman tahu dalam video editing itu ada yang namanya trimming ya. Trimming. What is trim in bahasa Indonesia? Kalau join gabung. Kalau trim, what is trim in bahasa Indonesia? Memisah. Iya. Bisa, can be, tapi lebih tepatnya adalah menggunting ya. Ya memisahkan secara harfiah artinya memisahkan, betul. Tapi apa yang dipisahkan dalam konteks video editing itu biasanya yang dipisahkan adalah bagian-bagian yang tidak perlu, dan itu biasanya dilakukan ke awal dan akhir video ya, dimana awal video itu biasanya masih terekam gitu suara 1, 2, 3, nah baru bersiap. Nah, kemudian di akhir video juga biasanya masih masih ada yang harus dipotong. Misalkan guncangan terhadap perangkat ketika kita menekan tombol itu kan sedikit ada guncangan. Dan kita nggak mau hal itu ada di video kita ya. Yang gunanya itu untuk merapikan ya, mengambil bagian intinya saja dari video. Ya, kemudian selain trimming ada splitting ya. Nah, split kurang lebih sama ya. Nah, cuma ini lebih mengacu kepada aktivitas pemotongan yang kita lakukan di tengah ya, biasanya di tengah dari sebuah footage ya. Nah, sebentar. Sampai sini teman-teman paham konsep footage dulu nggak? Paham sih. Ya, kurang lebih footage itu video ya, file video ya, tapi yang mentahnya, yang perlu diolah gitu. Sama aja, footage itu video ya, cuma yang masih perlu diolah gitu. Ada yang tidak perlu diolah juga gitu. Kalau misalkan kita ambilnya secara sempurna ya, secara sempurna itu artinya semua bagian dari footage-nya itu bisa kita pergunakan gitu. Tapi cenderung tidak sih ya, teman-teman ya. Nah, kalau splitting itu dilakukan di tengahnya. Nanti kita akan coba secara sederhananya dulu ya hal ini. Gitu. Jadi saya perkenalkan istilah-istilahnya dulu untuk hari ini yang mungkin akan kita gunakan nanti ketika praktik. Ya. Splitting itu di tengahnya. Nah, untuk apa tujuannya? Itu untuk memisahkan footage tentunya ya ke dalam beberapa bagian nantinya. Nah, biasanya splitting ini dilakukan ketika kita mau menyisipkan satu video lain atau satu footage lain ke dalam video kita. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, misalkan ini ada video ya. Aduh, jelek gambarnya. Nah, oke, gini ya, teman-teman. Nah, kalau splitting itu di sini ya. Nah, ini misalkan video durasinya 5 detik, ini
menit ke 0 ya, 0001 sampai ke 0005. Nah, misalkan di detik ketiganya itu kita potong, disisipkan sesuatu terlebih dahulu. Kalau misalkan presentasi, eh, eh, kita memperkenalkan istilah baru misalnya, begini loh cara nulisnya. Nah, di split dulu, kemudian disisipkan footage yang baru gitu. Jadi, nah bagian yang diarsir ini adalah bagian yang kita sisipkan. Nah ini tentunya akan memperpanjang durasi nantinya, durasi dari videonya. Nah begitu ya konsep splitting ya dalam video editing. Oke, kemudian kita nanti akan mengenal lagi yang namanya transition ya. Nah, transition itu dalam bahasa Indonesia transisi atau perpindahan ya. Nah, perpindahan dari satu video atau dari satu footage ke footage lain itu bisa secara halus dan bisa secara kasar ya. Nah, kasar di sini bukan berarti tidak enak dilihat, tetapi artinya tidak menggunakan efek apapun ya. Nanti kita akan jelajahi istilah efeknya. Nah, tapi yang perlu teman-teman tahu gitu, di dalam video editing nanti ada yang namanya transition ya. Nah, transition itu biasanya digunakan untuk memperhalus perpindahan ya. Tapi ada juga yang tidak perlu. Nah, teman-teman nanti saya kasih lihat contohnya ya, transition. Ya, setelah transition kemudian ada yang dinamakan efek atau dalam istilah pervideoan kita sebut VFX. VFX itu adalah video efek, ya istilahnya begitu ya. Nah, efek digunakan untuk memberikan memberikan kekhususan gitu pada gambar yang kita sedang edit ya. Atau kita sebut juga adjustment atau penyesuaian ya. Nah, mungkin di beberapa konteks efek dan adjustment itu berbeda. Nah, misalkan contohnya gini, misalkan video yang teman-teman ambil itu terlalu gelap, ya. Terlalu gelap itu artinya subjeknya itu kelihatan kelihatan kurang pencahayaan, ya. Nah, itu maka kita akan berikan efek berupa efek kontras, ya. Misalkan efek kontras itu untuk mempercerah tampilan, ya supaya lebih enak dilihat. Karena kalau misal terlalu gelap itu akan menyulitkan penonton penyimak ketika menonton ya, dan kemungkinan kan lewat video itu kita berkomunikasi ya, memberikan informasi gitu. Ya akan memberikan ketidaknyamanan ya, supaya nyaman itu diseimbangkan. Nah, bukan hanya terlalu gelap yang jadi masalah, nah terlalu terang pun akan menjadi masalah ya. Nah, karena itu satu didominasi hitam, satu didominasi warna terang atau putih. Nah, gitu ya. Nah, yang bagus kayak gimana? Yang bagus yang setiap objeknya ya, setiap objek yang mau kita tampilkan di video itu terlihat jelas. Nah, ini biasanya terjadi ketika teman-teman itu mengambil gambar orang atau gambar diri sendiri ya. Itu membelakangi cahaya. Nah, di belakangnya terang banget gitu. Nah, kita berdiri di sana, nah itu biasanya akan terjadi sesuatu yang disebut backlight. Nah, backlight itu fenomena ketika ada gambar ya, ada gambar subjek di dalam video yang kurang jelas karena pencahayaan yang berlebih gitu. Karena ketika kita mengambil gambar ya, mostly ya sekarang perangkat-perangkat itu sudah bekerja secara digital ya. Nah, di mana perangkat digital video itu sudah diambil melalui sensor teman-teman ya. Nah, sensor itu nggak akan kuat kalau misal dapat pencahayaan yang lebih atau dapat pencahayaan yang kurang. Gitu. Nah, makanya nanti kita akan menerapkan efek pada video kita. Nah, supaya yang kita lihat nanti enak disimak ya, atau adjustment ya. Ataupun pengen diberi misalkan diberi pewarnaan yang menarik ya, misalkan teman-teman itu
ambil video pohon. Nah, pohonnya itu kok nggak hijau ya, seperti yang mata saya lihat. Nah, itu terjadi teman-teman ya, karena lensa itu berbeda dengan yang kita lihat kadang-kadang. Betul nggak teman-teman? Betul sekali, Pak. Nah, misalkan ambil gambar gedung IKIP ya. Kan warnanya apa? Warnanya hijau kan ya. Nah, kadang-kadang di HP si A itu jadi warna biru ya gitu. Ya, itu karena pencahayaan semuanya. Gitu. Jadi eh, bisa kita simpulkan dari kelima aktivitas yang ada dalam video editing ini ya, bahwa video editing itu dimaksudkan untuk mempercantik atau merapikan potongan-potongan dari video ya, dan juga memberi kenyamanan ketika menonton. Nah, itu tujuannya teman-teman ya untuk video editing sendiri. Oke, sekarang Pak, saya memulai video editing dari mana? Ya tentunya teman-teman harus punya footage-nya dulu untuk diediting, untuk masuk ke dalam proses editing. Nah, footage-nya footage apa? Kan kita nggak sembarangan ngedit teman-teman ya. Kita pengennya sambil berproject, itu sambil menciptakan sesuatu yang bermakna. Nah, begitu ya. Jadi jangan cuma ngerjain tugas aja. Nah, itu akan menjadi sia-sia ya usaha teman-teman. Tapi kita mau invest konten. Nah, jadi invest konten itu diperuntukkan ya supaya teman-teman nanti punya kenang-kenangan gitu di kelas ini tuh. Oh, saya pernah dulu membuat misalkan video mengenai penjelasan A gitu, atau video mengenai apapun ya yang teman-teman rasa informatif ya. Oke, begitu teman-teman ya untuk video editing. Mungkin sekarang sudah banyak penugasan dari dosen-dosen yang berfokusnya pada video editing gitu. Ya misalkan kunjungan kemana gitu, kunjungan ke tempat teman-teman diminta menjelaskan, kan itu sudah lumrah ya teman-teman ya. Kalau sekarang itu diminta dosennya mengerjakan project video. Nah, kalau dulu mah istimewa ya ini teh. Ya project video ini. Kalau sekarang mah ya biasa aja, udah semua orang punya HP ya. Semua orang punya HP dan bisa merekam, sekaligus bisa mengedit. Nah, kalau zaman saya SD mah ya, yang punya handycam cuma satu, HP-nya juga masih yang Tenonet ya. Masih yang Nokia 3310 dulu zaman saya SD itu. Nah, jadi tugas seperti itu istimewa kalau dulu. Nah, kalau sekarang mah ini hal yang biasa dan harus diketahui oleh teman-teman. Ya, begitu. Ya baik, pertama ya requirement. Sekarang what is the requirement to do video editing ya? Pertama, we have some materials ya. Nah, some materials contains of footage ya. Dalam hal ini footage. Nah, di mana kita bisa mendapatkan footage? Tentu saja kita akan bikin sendiri ya. Nah, I love originality ya. Ketika teman-teman membuat konten yang original, nah itu saya akan hargai teman-teman ya. Footage or published video ya, atau video yang sudah dipublikasikan di internet ya. Nah, itu bisa kita gabungkan. But still you have to make your own footage ya nantinya yang diharapkan di outputnya. Ya, karena diharapkan kita juga mampu mengolah, punya sendiri, tidak hanya video yang sudah ada kemudian kita edit, no ya. Oke, untuk materi ini ya. Nah, I want you to think one concept ya. Nantinya kita akan bikin video ya, the goal ya, sekitar 3 sampai 5 menit ya. Ya, ini nanti untuk outputnya apakah dikumpulkan sekarang? Tentu saja enggak ya, karena ini masih pertemuan pertama teman-teman. Ya, untuk konsepnya sendiri ya, whatever content you like ya. Jadi saya membebaskan saja kepada teman-teman, ya tidak harus konten pembelajaran seperti kemarin, no ya. It can be anything, tapi yang berlaku mulai sekarang ya, yang terjadi mulai sekarang gitu. Nah, itu yang sengaja kita bikin, bukan yang sudah ada ya. Oke. Sebentar, saya hapus dulu ini. Terhapus itu ya. Kok
kok kehapus juga ya itu. Oke. Oke, sekarang untuk kontennya ya. Nah, kontennya can be anything, can be learning video, boleh ya, atau daily vlog ya. Ya, daily vlog it's okay ya, yang penting nanti tujuannya itu jelas teman-teman ya. Teman-teman mau menyampaikan apa, dan I require your originality ya, atau event reports ya, teman-teman mau menceritakan sesuatu. Nah, still kalau teman-teman ambil gambar tentang sesuatu atau tentang kegiatan, you have to narrate it ya, harus ada narasi dari teman-teman di sananya ya. Ya, requirement point number 0 must be original ya, from your own terlalu besar, maaf ya ini. Nah, ya oke. Nah, saya tekankan ya, I emphasize. Wes nggak bisa ternyata ya, apa. Contohnya ini ya. Oke, kemudian apalagi yang diperlukan? Tentunya ada video editor ya. Oke, nanti saya akan sarankan satu buah video editor ya. Nanti saya akan coba buka dulu video editornya, dan kita akan mengenal terlebih dahulu apa saja yang ada, yang biasanya ada di dalam video editor secara umum ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang selama ini digunakan, misalkan ada Filmora, ada apa, ada Power Director dan lain-lain ya, that's okay ya. Nah, cuma saya akan sarankan yang gratis, yang berbayar, yang tidak berbayar, kemudian yang legal juga ya, tidak perlu cracking ya. Nah, kemudian yang fiturnya lumayan kekinian ya, dan easy to use gitu. Oke, video editor can be misalkan Premiere ya. Nah, ini yang advance-nya biasanya Premiere itu. Ada juga Filmora, oke. Ada Power Director dan lain sebagainya ya. Nah, ini gampang ya. Kalau video editor tinggal diinstal hari ini beres. Nah, cuma untuk material ya, you have to think. Jadi teman-teman harus mematangkan terlebih dahulu ya. So make sure your material is ready to take ya. Harus ada konsepnya apa yang mau disampaikan lewat video tersebut ya. Nah, karena itu yang akan menjadi penilaian juga nantinya. Begitu ya. Teman-teman kan kemarin juga sama, teman-teman itu membawakan satu materi ajar yang nantinya berguna juga teman-teman ya, untuk teman-teman presentasi. Nah, ini juga saya harapkan teman-teman bisa membuat konten yang juga dapat bermanfaat nantinya. Oke, kita mau lanjut dulu ya teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya. Mengenai material, kan bebas ya Pak, apapun itu. Nah, apabila apa ya, kayak vlognya itu, misalkan kan sekarang tuh musimnya hujan kayak gini Pak, tapi saya tuh pengen nge-vlog kayak apa ya, ada bagian Pak di malam hari gitu. Nah, apakah ketika video pengenalannya itu misalkan di siang hari, tapi di dalam video itu di seolah-olah kayak perjalanan itu panjang banget sampai malam hari. Nah, pas pada saat shoot bagiannya
ketika tidak menampilkan wajah kita, apakah itu tidak apa-apa Pak, atau harus ada iklannya gitu? Ya. Seperti itu Pak. Baik, untuk konsepnya tidak apa-apa kalau mau menceritakan seperti itu, but when I demand your originality, it has to be, you have to be the part of the video, ya. Either it is your picture or your voice, ya, antara itu. Jadi mesti ada sumbangsih dari kitanya, ya, yang berupa tampilan di dalam videonya ada kita, ya, atau berupa narasi, tapi setidaknya ada sedikit bagian dari kita menampilkan diri kita sendiri, ya. Nah, itu mungkin. Sebentar. Terima kasih. Oke. Ya baik, ada lagi, teman-teman? Kalau belum ada, nanti saya lanjut terlebih dahulu. Oke, saya lanjut. Yang pasti jelas ya. Nah, mulai dari sekarang teman-teman boleh brainstorming ya seperti biasa untuk memikirkan konsepnya akan membuat seperti apa. Ya baik, teman-teman, saya akan beralih ke penjelasan dasar mengenai video editor. Nah, saya akan buka salah satu video editor. Nah, di mana teman-teman juga nanti mungkin menemukan hal serupa dari sini ya. Ya, mungkin agak lama karena ada software perekaman yang saya jalankan ini ya. Nah, barusan ada yang meminta, Pak, untuk direkam. Ya, saya berusaha sebisa mungkin ya, karena saya bukan host di sini ya. Jadi harusnya tidak bisa merekam, tapi saya usahakan ya. Mohon maaf, tapi kalau nanti rekamannya itu agak putus-putus ya, itu biasanya tergantung dari RAM-nya. Itu RAM dari RAM laptop itu tidak cukup besar biasanya untuk melakukan editing ya. Oke, sudah terbuka, alhamdulillah. Ya, saya kira tidak akan bisa. Nah, tapi mudah-mudahan bisa saya tunjukkan ya. Iya, baik, teman-teman. Ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Kang. Iya. Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi ini requirement kedua ya, atau kebutuhan kita yang kedua. Ya? Bisa? Ya, ini kebutuhan kita yang kedua yaitu video editor. Yang saya sarankan ya, ini saya menggunakan CapCut. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang pakai barusan. Nah, CapCut-nya tapi untuk yang PC ya. Di mobile juga ada, teman-teman ya. Nah, untuk Pak, gimana saya kalau misal PC saya nggak kuat untuk diinstal CapCut? Nah, saya sarankan untuk pakai yang versi mobile-nya ya. That's okay kalau mengedit di mobile pun ya, karena prinsipnya ya sama aja kayak gitu ya. Nah, barusan sudah ada aktivitas apa saja yang dilakukan di video editing gitu ya. Ya, kalau di CapCut sendiri ya biasanya di semua video editor ya, di sebelah kanan kiri atasnya itu ada sesuatu yang berhubungan dengan media terlebih dahulu ya. Nah, di sini juga sama. Ya, ini menampilkan local library saya. Ini ada satu buah video yang saya tunjukkan. Nah, ini agak tuh kan agak ini ya. Agak agak nge-lag gitu ya, misalnya itu agak patah-patah ketika diputar karena saya menjalankan perekaman di layar saya. Nah, yang penting seperti ini ya tampilannya. Ini kita bisa putar di sini ya, ada previewing device-nya di sini di dalam video editor itu. Jadi untuk melihat hasil akhirnya seperti apa biasanya ya, ketika kita sudah adjust, ketika kita sudah lakukan pemotongan ya. Nah, itu kita akan dikasih preview ya. Nah, ini preview device. Nah, kemudian di bawahnya ini akan ada yang kita namakan sebagai timeline. Nah,
Teman-teman bisa lihat timeline-nya di bawah? Bisa, Pak. Ya, timeline itu berisi waktu ya, waktu dan apa saja yang ditampilkan dalam video ya, seperti yang teman-teman lihat baru sekarang ini. Ada beberapa gambar ditampilkan bahwa di daerah sini sedang menampilkan apa gitu. Ini ya, nah, sesuai dengan ininya, sesuai dengan thumbnailnya ya. Thumbnail itu gambar kecil yang ditampilkan di dalam lini masanya begitu ya. Nah, ini sedikit video saya sedang merekam teman saya nyanyi gitu. Nah, kayak gitu. Lalu kita juga bisa melakukan adjustment ya, teman-teman ya. Di sini. Nah, yang saya jelaskan dulu istilah yang barusan yang disampaikan ya, bahwa di dalam video editing yang pertama kita lakukan adalah joining ya. Joining itu ketika ada 2 klip lebih ya. Nah, misalkan ini 1 klip, ini klip berikutnya saya sebagai contoh paste saja ya. Nah, ini joining ya. Ini video pertama yang saya tandai dan ini video kedua ya. Nah, harusnya beda sih ya. Atau mau yang sama lagi juga bisa sih sebenarnya ya, kalau memang diperlukan. Nah, itu joining. Kemudian untuk trimming biasanya seperti ini, kita memangkas bagian akhirnya. Nah, di kebanyakan video editor, cara trimming seperti apa? Kita klik saja footage yang akan kita edit, lalu kita arahkan kursornya ke bagian akhir video. Ya. Nah, setelah diarahkan itu kita drag and drop ya. Kita geser sampai bagian yang kita tidak perlukannya hilang. Ya, baik di awal maupun di akhir begitu ya. Itu trimming ya. Dan ada splitting. Nah, kalau splitting seperti ini, teman-teman. Kalau splitting, nah di sini di CapCut fiturnya ada di atas timeline ya. Nah, mungkin di beberapa video editor ada yang di bawah si fitur splittingnya juga. Yang penting teman-teman explore lah ya. Explore mengenai video editing apapun ya itu. So next week each of you has one selected video editor ya. Kalau yang saya sarankan CapCut. Nah ya. Nah, kenapa CapCut? Karena ini tidak berbayar untuk saat ini ya. Bisa teman-teman unduh secara legal, secara official di Microsoft Store. Nah, teman-teman kalau pakai Windows itu ada ini ya, ada di startnya itu ada Microsoft Store kan ya. Pernah lihat ya? Nah, itu downloadnya dari situ, teman-teman. Ya. Bukan dari browser CapCut download. Nah, karena ujung-ujungnya akan diarahkan lagi ke Microsoft Store. Ya, itu gratis teman-teman, ini gratis. Dan fiturnya juga cukup membantu, cukup lengkap. Ya. Ya. Nah, splitting itu seperti ini ya, teman-teman ya. Ketika kita membelah 2 video, lalu kita potongannya kita geser, nah itu split ya. Nah, itu kan kosong dulu. Nah, ketika kita mainkan, tentunya akan ada kosongnya dulu ya. Seperti barusan. Nah, karena bagian ini biasanya diisi gitu. Ketika split itu. Ada bagian yang mau dimasukkan. Gitu ya, teman-teman. Ya, kemudian satu lagi itu adalah adjusting ya. Adjusting itu adalah menyesuaikan pencahayaan biasanya ya, kemudian menyesuaikan warna dan menyesuaikan tampilan. Nah, penyesuaian biasanya digunakan pada warna. Nah, kalau di CapCut, ketika kita pilih footage-nya, itu akan ada pilihan adjustment di pinggirnya. Nah, biasanya di Premiere juga sama seperti ini ya. Istilah-istilahnya juga sama. Nah, apa yang biasanya kita perbaiki? Kecerahan ya, atau dalam istilah videografinya itu exposure ya. Nah, ini sebetulnya videonya sudah punya pencahayaan yang baik ya. Nah, tahu baik dari mana? Di sini mah ada alatnya ya, teman-teman tuh. Ini namanya vector scope ya, untuk tingkat advance-nya. Nah, cuma kita nggak akan gunakan itu ya. Pokoknya ukuran
cukup itu nyaman dilihat ya, nggak terlalu gelap. Nah, kalau yang ini ada bagian yang terlalu gelap nih teman-teman ya, karena backlight ini pintunya pintu kaca, jadi ada cahaya menembus ke sini. Nah, biasanya yang disesuaikan adalah kecerahan. Ada kontras dan shadow. Nanti kita akan lebih explore di modul berikutnya ya, di berikutnya. Nah, ini lightness-nya. Ini mohon maaf agak lambat ketika saya geser, seharusnya udah langsung berubah, cuma agak lambat karena ada recorder yang saya jalankan. Nah, ketika saya geser slidernya sampai full, itu tentu saja videonya akan menjadi terang. Sebaiknya ketika kita geser ya ke arah kiri, itu akan menjadi gelap. Ya, yang itu hal basic yang biasanya diatur ya. Nah, hal basic lainnya itu adalah di dalam video itu ada bagian gelap dan bagian terang. Nah, bagian terang ini bisa lihat ya, ada foto orang, ada gambar orang lagi menghadap monitor, dan monitor itu bagian terangnya, orang tersebut itu menjadi bagian gelapnya. Nah, misalkan kalau orangnya terlalu gelap ya, ini maksudnya bagiannya ya, bagiannya bukan yang lainnya. Nah, bagiannya terlalu gelap, kita bisa oprek, kita bisa otak-atik yang namanya shadow ya tuh. Hanya bagian orangnya saja menjadi terang kan ya, sama kan ya, yang teman-teman lihat. Nah, sebaiknya kalau monitornya misalkan ya di gambar ini terlalu terang, itu highlightnya yang diturunkan. Kita punya dua istilah, highlight and shadow ya. Nah, shadow itu bayangan, kalau highlight itu sorotan. Begitu, supaya punya komposisi yang pas ya. Tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap ya. Nah, itu salah satu contoh adjustment dalam video editing. Oke, sampai situ mungkin teman-teman ya yang mau saya paparkan, bahwa sejatinya video editing itu digunakan untuk memperindah atau menyesuaikan footage yang kita punya ke dalam hasil video akhir yang nantinya nyaman dilihat ya, kemudian yang nyaman secara waktunya gitu, perpindahannya. Oh ya, satu lagi transition ya teman-teman. Jadi keingatan, transition itu ketika ada perpindahan ya. Perpindahannya seperti apa? Ini saya coba terapkan dulu ya teman-teman. Nah, ini yang sudah saya gunakan sebelumnya, ada yang tapi belum ada yang saya download ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau teman-teman saat ini sedang Zoom, saya nggak merekomendasikan untuk sambil download ya teman-teman, karena nanti akan mempengaruhi koneksi. Nah, ini contohnya saya putar saja secara ini, nah ini kan ngeblur dulu baru ke bagian berikutnya. Nah, itu yang disebut transition. Jadi transition itu kita definisikan sebagai perpindahan antara satu video ke video lain ya, dengan mempertimbangkan kehalusan perpindahannya. Ya, mungkin itu yang bisa dijelaskan ya, teman-teman. Oke. Nah, itu kita bisa atur juga ya, seberapa halus, seberapa kasar. Nah, begitu mungkin teman-teman untuk pertemuan kali ini ya. Jadi pertemuan kali ini dikhususkan untuk preparation ya, baik itu dari segi materinya maupun dari segi perangkat yang akan kita gunakan ya. Ada yang mau didiskusikan dulu dari teman-teman? Silakan. Nah, kalau belum ada saya pastikan dulu. Nanti hasil akhirnya berupa apa teman-teman? Video Ya, video yang berdurasi sekitar 3-5 menit. Iya, baik. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita akan lakukan editing bersama-sama di minggu mendatang ya.
Nah, kalau ini sisa waktunya saya khususkan teman-teman untuk instalasi ya, instalasi dan concepting ya. Nah, video apa yang akan kita buat nantinya? Sudah jelas? Bebas, Pak. Iya, bebas ya teman-teman ya. Asalkan punya konsep dan tetap menjaga etika ya, kesopanan di dalam videonya. Oke. Gitu. Oke, kemudian apa yang kita butuhkan? There is two things. Okay, sure. The first one is video editor and the second one is Original footage. original footage. Good ya. Ya, baik, itu saja mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapat penjelasan yang cukup mengenai dasar dari video editor. Namun sekali lagi sebelum saya tutup, ada yang mau didiskusikan dulu nggak, teman-teman? Terkait dengan video editing khususnya? Kalaupun misal nggak pakai CapCut, nggak masalah ya, Pak? Ya, tentu saja. Jadi itu hanya alternatif ya yang saya tawarkan. Jadi bukan keharusan menggunakan software tertentu. No, ya. You can choose whatever software you like. Oke? Understood? Yes, sir. Thank you. Ya. Mau CapCut. Kalau saya juga biasanya nggak pakai CapCut, teman-teman ya. Nah, izin sharing ya. Dulu saya angkatan lama sih ya untuk ngedit video. Saya sudah mulai mengedit sejak tahun 2008 ya. Nah, itu saya pakai Sony Vegas, teman-teman ya, untuk video editing. Barangkali ada yang mau pakai juga silakan ya, atau yang kekinian sekarang ada Adobe Premiere. Nah, cuma saya nggak terlalu suka Adobe Premiere karena sering nyampah gitu ya. Jadi sering banyak file-file yang bikin berat komputer gitu. Nah, kalau saya sendiri personally ya. Tapi di samping itu Premiere itu cukup advance ya. Fiturnya sangat lengkap ya. Bebas teman-teman kalau mau pakai itu ya. Semua video editor pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya ya. Contohnya CapCut ini punya interface yang simple, gratis ya untuk saat ini. Kemudian mudah digunakan lah. Nah, kalau Vegas itu interface-nya saya familiar gitu. Banyak shortcut-nya kalau di Vegas yang saya gunakan itu. Jadi cepat gitu kalau misalkan bikin apapun karena ya saya udah familiar. Nah, cuma sering error Vegas itu ya, sering banyak bugs gitu. Banyak bugs itu kadang tiba-tiba keluar sendiri gitu ya. Dan itu mengkhawatirkan ya dan bikin ngenes gitu. Kalau lagi asik-asik gitu. Udah mau beres keluar sendiri, ngulang lagi bagian akhirnya dikit. Nah, itu ya penyakitnya. Kalau Premiere ya itu barusan ya. Fiturnya advance, editannya rapih, cuma sering nyampah gitu, banyak bikin file yang nggak perlu di komputer kita. Nah, saya udah pakai beberapa dan ya cocoknya dengan Vegas sih kalau saya ya. Oke. Nah, ini diharapkan ya, mungkin dengan tugas-tugas sebelumnya ketika teman-teman membuat video itu agak sedikit berbeda. Ya, artinya apa? Artinya ada fitur yang diharapkan ada fitur yang teman-teman belum tahu. Nah, sekarang jadi tahu, bukan menggunakan kembali fitur-fitur yang sudah ada. Pak, misalkan pengen ada naganya kayak di Indosiar gimana, Pak? Nah, itu ya. Nah, misalkan salah satu permintaannya. Ya, I wish you to have a request ya. Pak, ini pengen bacaannya misalkan ngikutin kepala gitu. Nah, itu hal yang memungkinkan ya sekarang. Karena video editor sekarang itu dilengkapi dengan yang namanya tracking. Nah, misalkan kita bergerak, ada bacaannya, ada emoji lope gitu, misalkan di kepala kita. Pengen ngikutin si lopenya, itu hal yang memungkinkan ya. Nah, kalau misalkan bikin efek film kayak Hollywood yang belakangnya itu mohon maaf ya, itu membutuhkan itu ya, membutuhkan modal yang besar ya, misalkan seperti green screen, alat tracking dan pemrosesan di dalam komputernya juga itu. Tapi still you can request anything you like to know in this video course ya. Ya begitu ya. Jadi teman-teman punya kepenasaranan dulu minggu depan ya. Punya konsep dulu, Pak, ini pengen transisinya kayak gini misalkan. Nah, itu sangat boleh ya. Itu yang diharapkan justru.
Nah, karena itulah kelebihan tutorial ya teman-teman. Sebetulnya kalau tutorial editing mah banyak banyak di YouTube ya sebetulnya. Nah, cuma di sini kita lebih bisa berdiskusi, oke, tentang bagaimana caranya secara langsung gitu dan ditemenin. Oke, saya rasa sudah ya teman-teman ya. Ada lagi? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, seperti biasa saya mau ambil tangkapan layar terlebih dahulu sebelum perkuliahannya saya tutup. Sebentar ya.